Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menyapa kita semua. Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Mari kita membaca firman Tuhan untuk renungan kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Injil Matius pasal 28 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini ialah bangkitlah dari keadaanmu. Saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah kunci dari iman kekristenan. Mengapa kebangkitan Yesus dari antara orang mati menjadi kunci dari iman kekristenan? Karena dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, itu membuktikan bahwa Yesus bukan manusia biasa.
Kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu membuktikan bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Yesus tidak sama dengan nabi-nabi, tidak sama dengan Musa, salah seorang nabi besar Israel yang pernah hidup, mati, dan belum pernah bangkit sampai dengan saat ini. Itu pertanda bahwa Yesus tidak sama dengan Nabi Yesaya, salah seorang nabi Israel yang tergolong nabi besar yang pernah hidup, mati, dan belum pernah bangkit sampai dengan saat ini. Itu pertanda bahwa Yesus Kristus tidak sama dengan Ibrahim, seorang tokoh iman di dalam perjanjian lama, tokoh iman yang sangat dikagumi oleh orang Yahudi, bahkan oleh agama-agama di dunia, yang pernah hidup, mati, dan tidak pernah bangkit sampai dengan saat ini. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menjadi kunci iman kekristenan, karena kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Ia bukan manusia biasa, bahwa Ia bukan nabi biasa, tetapi itu membuktikan bahwa Ia adalah benar-benar Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, mengapa kebangkitan Yesus Kristus menjadi kunci dari iman kekristenan? Karena dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, maka semua apa yang dikatakan Yesus, semua yang sudah dinubuatkan Yesus tentang dirinya, tentang kebangkitannya, semua sudah tergenapi. Bahwa sebelum Ia mati, Dia pernah berkata bahwa Ia akan bangkit pada hari yang ketiga, dan itu terjadi. Itu pertanda bahwa apa yang dikatakan Yesus tidak pernah tidak tergenapi. Apa yang dikatakan Yesus, apa yang dinubuatkan Yesus benar-benar terjadi, dan itu membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kebangkitan Yesus dari antara orang mati menjadi kunci iman kekristenan? Karena dengan kebangkitan Yesus, maka iman kita tidak sia-sia, karena kita percaya kepada Allah yang hidup, bukan kepada Allah yang mati. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, maka pelayanan kita, pemberitaan kita tentang Injil juga bukan hal yang sia-sia, karena kita memberitakan kabar tentang Allah yang hidup, bukan Allah yang pernah hidup, mati, dan belum pernah bangkit. Tetapi yang kedua yang ingin saya jelaskan saat ini ialah persoalannya, apakah memang Yesus itu benar-benar sudah bangkit? Apakah memang Yesus itu yang pernah diberitakan dan ditulis riwayatnya di dalam Alkitab benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati atau tidak? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak pihak yang mencoba mengaburkan, menggelapkan, bahkan menolak peristiwa kebangkitan Yesus sebagai sebuah kebenaran. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu belum pernah bangkit. Sebetulnya Yesus itu mayatnya dicuri oleh murid-murid pada saat penjaga-penjaga sedang tidur. Lalu murid-muridnya datang dan mencuri mayatnya. Saudara-saudara, tentu ini sebuah kebohongan, karena ini sesungguhnya tidak masuk akal. Bagaimana murid-murid yang adalah masyarakat sipil bisa menerobos barisan penjaga-penjaga yang adalah serdadu-serdadu pilihan, dan ada konsekuensi yang akan mereka terima jika hal itu terjadi, bahwa mereka sedang tertidur atau terjaga, lalu ada masyarakat sipil seperti model murid-murid Tuhan Yesus lalu datang dan mencuri mayat Yesus malam-malam. Tapi itulah salah satu cara atau upaya pihak-pihak tertentu untuk menggelapkan, mengaburkan, dan menolak peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus.
Sekali lagi, hal ini tidak mungkin terjadi karena murid-murid tidak punya kekuatan untuk membuka pintu kubur Yesus yang beratnya kurang lebih 1,5 ton. Apalagi penjaga-penjaga yang ada di situ adalah serdadu-serdadu pilihan. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus sebetulnya tidak mati, dia hanya mati suri, dan ia hanya bangun karena dia tidak benar-benar mati. Ini juga adalah sebuah kebohongan besar yang diajarkan, diberitakan oleh orang-orang tertentu yang tidak percaya kepada Yesus dan yang menolak kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Karena mereka juga tahu bahwa kebangkitan Yesus itu adalah kunci. Dan apabila memang betul-betul terjadi dan benar Yesus itu bangkit, itu pertanda bahwa dia Tuhan. Dan saya percaya ketika semua orang yakin, semua orang percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, maka semua orang akan menerima dia dan bertekuk lutut kepadanya dan mengakui bahwa dia benar-benar Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Tapi saudara-saudara yang sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terserah bagaimana orang berkata tentang kebangkitan Yesus, apakah orang percaya atau tidak. Dan saya mau katakan kepada saudara-saudara, bukan karena Anda percaya dan tidak percaya bahwa Yesus bangkit yang menentukan kebangkitan Yesus. Saudara percaya atau tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, saya mau katakan bahwa dia benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena Alkitab sendiri membuktikan dan Alkitab sendiri menjelaskan bahwa adanya saksi-saksi tentang kebangkitan Yesus. Karena sahnya suatu peristiwa itu karena ada bukti dan ada saksi-saksinya. Dan Alkitab sendiri menjelaskan bahwa kubur Yesus yang terbuka merupakan bukti bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati. Kuburnya yang kosong menjadi bukti bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati. Tetapi itu belum cukup. Kita melihat di dalam Alkitab dan dari firman Allah yang kita baca tadi, bahwa ternyata ada saksi-saksi yang melihat langsung tentang kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan saksi-saksi ini diantaranya ialah serdadu-serdadu Romawi yang pada waktu itu ditugaskan untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Dan mereka ini tidak mungkin berbohong, saudara-saudara. Mereka ini bukan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan mereka sangat heran, mereka sangat kaget ketika malaikat datang ke kubur Yesus. Dan pada waktu itu ada gempa bumi terjadi dan terbukalah kubur Yesus. Dan serdadu-serdadu yang pemberani ini menjadi takut sekali. Dan mereka menyaksikan bagaimana Yesus bangkit dan keluar dari kuburnya. Dan saudara-saudara, karena ini peristiwa yang benar-benar terjadi dan yang mengherankan mereka, itulah sebabnya mereka datang kepada Mahkamah Agama Yahudi menceritakan peristiwa itu. Dan ketika mereka meyakinkan Mahkamah Agama Yahudi bahwa Yesus yang mereka salibkan, mereka bunuh dan yang dikuburkan itu telah bangkit dari antara orang-orang mati, lalu Mahkamah Agama Yahudi merasa takut, merasa khawatir, jangan-jangan sampai berita ini tersiar kemana-mana dan akhirnya orang percaya kepada Yesus. Maka mereka mencari siasat dan bersepakat bahwa serdadu-serdadu ini diberi sejumlah uang, dan mereka menyuruh serdadu-serdadu ini supaya mereka tidak menceritakan kejadian itu, dan mereka meminta supaya serdadu-serdadu mengatakan bahwa mayat Yesus telah dicuri oleh murid-muridnya. Dan firman Allah ini berkata bahwa cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bahkan bukan hanya di antara orang Yahudi,
di antara orang-orang yang bukan Yahudi pun tersiar kabar bahwa Yesus itu tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Dan itu bersumber dari kebohongan mahkamah agama Yahudi yang mencoba memutarbalikkan kebenaran menjadi sebuah dusta supaya orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa ada bukti, ada saksi-saksi lain yang melihat kebangkitan Yesus, yaitu para perempuan atau para wanita dan juga murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Bahkan bukti-bukti lain lagi di luar Alkitab, ada banyak sekali yang menyatakan bahwa Yesus itu bangkit, dan kebangkitannya bukan fiktif, bukan cerita, bukan dongeng, tapi benar-benar terjadi, saudara-saudara sekalian. Karena itu saya mengajak saudara-saudara, dengan benar-benar Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, maka jangan lagi ada yang ragu-ragu, jangan lagi ada yang bimbang bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit. Dia adalah Isa Al-Masih. Dia adalah satu-satunya Tuhan, Juru Selamat dan penebus dosa umat manusia. Karena itu saudara-saudara, terimalah Dia, percayalah kepadanya. Jangan terlambat, karena Dialah Allah yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Kita tidak tahu kapan waktunya, kapan saatnya Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Sebelum saat itu terjadi, maka marilah kita percaya, marilah kita menerima Dia di dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta penebus dosa-dosa kita. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, di sana sangat tegas dikatakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, hanya Yesus Juru Selamat. Lalu yang terakhir yang saya ingin jelaskan, apa implikasinya bagi kita karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tema kita pada pagi hari ini mengatakan bahwa kita harus bangkit dari keadaan kita. Saudara-saudara, ada banyak keadaan yang menindih hidup kita saat ini. Dan melalui firman Tuhan ini, dengan keyakinan kita bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, firman Allah ini mengajak kita juga untuk bangkit dari semua keadaan yang kita alami saat ini. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang sedang diperhamba oleh dosa. Maka saudara-saudara, saya mau katakan, dosa apapun yang memperhamba diri Anda saat ini, Tuhan Yesus sanggup memulihkan, mengampuni, dan melepaskan saudara dari perhambaan dosa yang begitu berat. Asal saudara datang kepada Yesus dan mau mengaku dosa-dosanya, saudara akan diampuni dan dipulihkan, serta dibebaskan dari segala dosa-dosa dan kesalahan saudara-saudara sekalian. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang sedang ditindih oleh pergumulan berat. Bangkitlah dari keadaan itu. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan saudara dalam pergumulan seberat apapun, baik itu pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, maupun pergumulan dalam usaha, pekerjaan, dan karir. Mungkin ada saudara-saudara yang sedang mengalami kegagalan. Saudara-saudara, bangkitlah dari keadaan itu. Kegagalan apapun yang Anda sedang alami saat ini, saya mau katakan bahwa Yesus yang telah bangkit dari kematian itu, Ia sanggup mengangkat Anda dari setiap kegagalan yang Anda saat ini sedang alami. Bahkan mungkin ada di antara saudara-saudara yang sedang diikat oleh kuasa setan, iblis, dan saudara-saudara merasa tidak mampu melepaskan dirimu dari itu. Saya mau katakan, bangkitlah dari keadaanmu itu. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Ia adalah Allah yang telah bangkit. Dia telah mengalahkan kematian, dan Dia sanggup membebaskan saudara dari ikatan dan dari belenggu kuasa kegelapan, kuasa iblis, sehebat apapun. Mungkin juga ada di antara saudara-saudara yang saat ini sedang berada dalam keadaan sakit penyakit. Saudara-saudara, bangkitlah dari keadaanmu itu.
bangkit, datang kepada Tuhan Yesus. Saya mau katakan bahwa penyakit apapun, Ia sanggup memulihkan saudara, Ia sanggup membebaskan saudara, Ia sanggup menyembuhkan saudara dari semua keadaan yang Anda alami saat ini, termasuk sakit penyakit yang saudara derita saat ini. Jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian, Yesus benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati. Maka jangan tunda-tunda. Ini saatnya saudara percaya, terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan mari bangkit dari semua keadaanmu. Saudara, Yesus sanggup memulihkanmu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.